Bab 3210. Dunia kecil. Apalagi token yang dimiliki bocah itu sangat aneh, daerah asalnya pun aneh, sama sekali tidak ada yang bisa memastikannya, kata tetua bintang sambil berdiri membelakangi tangan. Tetapi jujur saja, teknik yang kamu katakan itu sungguh bisa menyembuhkan wanita yang terkena serangan balik jiwa es? Tanya Pak Tua Galaksi dengan penasaran. Meski keduanya berada di dalam galaksi, namun masing-masing ada bagian tersendiri. Masalah dalam dunia kecil itu sungguh tidak dia pahami. Tentu saja, mungkinkah aku berbohong pada seorang anak muda? Kata tetua bintang dengan ekspresi wajah kesal. Tetapi perkataanku sudah sangat jelas. Meski ilmu tiada dua itu bisa menyelamatkan orang, namun juga bisa mencelakai. Intinya tiba saatnya nanti belum tentu bocah itu akan memilih menyelamatkan pasangan seimannya. Setelah tetua bintang bicara, ruang hampa itu menjadi hening dalam beberapa saat. Sungguh menantikannya, entah 3 bulan kemudian, di antara para kultivator sungguh akan ada yang mendapatkan warisan tuan atau tidak, kata Pak Tua Galaksi secara perlahan. Di saat keduanya sedang bicara, Erikin sudah menembus gerbang cahaya di depan mata. Hanya saja baik tetua maupun Erikin, tidak ada yang menyadari saat Erikin memilih masuk menuju kampung halaman Master Mulia Galaksi, ruang memurnikan obat di dalam tas penyimpanan menyala sesaat. Saat ini, Erikin hanya merasa masuk ke dalam sebuah jalanan hitam yang tak berujung. Yang terdengar di telinga hanyalah dentuman yang hampir memecah gendang, membuat kepala orang mendengarnya terasa akan segera meledak. Keadaan di depan tidak mengalami perubahan apapun, dia masih terus melangkah maju. Dan dalam ruang yang gelap itu, selain 5 indera, semua reiki dalam tubuhnya tidak dapat digunakan. Pusat perhatiannya senantiasa tertuju pada jalan di depan mata. Entah berapa lama berlalu, akhirnya muncul sedikit cahaya di depan. Dan badan Erikin pun melewatinya. Situasi di depan mata berubah seketika, langit biru penuh dengan awan putih, terlihat hutan-hutan yang hijau dan tak berujung, kelihatannya tidak berbeda sedikitpun dengan daratan dunia dewa. Dan tempat dirinya berada adalah di tengah langit, kini perlahan mendarat ke bawah. Secara refleks Erikin menggerakkan reiki agar bisa kembali terbang, tetapi raut wajahnya seketika berubah. Meski dirinya berhasil keluar, namun pembatasan-pembatasan seperti belum berakhir, tubuhnya sama sekali tidak mampu bergerak leluasa. Dan ke tempat seperti apakah gerbang cahaya itu membawanya? Menempatkannya di tengah langit, dengan reiki yang tidak memulih kembali. Apakah semua ini agar dirinya terjatuh dulu saat baru tiba di tempat baru? Apakah tetua bintang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam pada dirinya? Gawat. Merasakan reiki dalam diri sama sekali tidak bisa digunakan, raut wajah Erikin langsung menjadi buruk. Dengan tidak berdaya, dia pun terjatuh bebas ke bawah. Dalam hutan, di sebuah jalanan berkelak-kelok yang sangat panjang. Di atas jalan yang tidak terbilang lebar itu, puluhan ekor kuda berlari cepat, yang menungganginya adalah para pria kekar yang membawa pedang di pinggang. Mereka melaju sambil mengawasi daerah sekitar, melihat penampilannya seperti orang di zaman kuno. Dan di bagian tengah pasukan berkuda itu, terlihat 2 buah kereta kuda yang tidak besar namun sangat mewah. Meski jalanan tidak rata, namun di bagian bawah 2 buah kereta kuda itu senantiasa terlihat cahaya bersinar, yang bisa menahan segala jenis guncangan dan membuat kereta kuda selalu stabil meski melaju cepat. Di saat inilah, bagai sebuah batu besar, Erikin terjatuh dari atas langit. Terdengar suara hentakan keras, Erikin menghantam tanah tepat 100 meter di depan pasukan kuda itu.
Tanah bergetar diikuti dengan debu beterbangan ke udara. Sekelompok burung di dalam hutan terbang berantakan. Kuda yang ditunggangi para pria kekar pun ikut terkejut, langsung berlari ke berbagai arah, seketika membuat suasana ricuh. Benda apa yang terjatuh di depan? Sepertinya seseorang jatuh dari atas langit. Sembarangan, bagaimana mungkin ada orang jatuh dari langit? Apakah itu orang keluarga Su? Lihat saja ke sana. Hi. Pria yang memimpin pasukan langsung menarik tali kuda yang ditunggangi demi menghentikan kepanikan pada kuda itu. Dan setelah terkejut cukup lama, anggota lain pun juga kembali tenang. Pria itu melompat turun dari kuda, lalu mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya. Para bawahan ikut mengeluarkan pedang, mereka berjalan menuju area Erik Kin berada. Di tengah debu yang beterbangan, Erik Kin merasakan tubuhnya seperti kembali bebas, segera bangkit dan berdiri sambil menggelengkan kepala. Sesuai dengan kekuatan tubuh Taois, dia memang tidak mungkin terluka, namun penampilan tetap saja menjadi berantakan dan aneh. Siapa kamu? Debu pergi tertiup angin, sosok Erik Kin hadir di hadapan para pria. Melihat tubuh Erik Kin yang gagah, dengan pakaian yang aneh, ekspresi wajah para pria itu menjadi semakin waspada. Bukankah itu bahasa daratan dunia dewa, tetapi aku malah bisa memahaminya, sepertinya karena tanda di pergelangan tangan ini. Pandangan Erik Kin melintasi para pria di sana, seharusnya mereka hanyalah orang-orang biasa. Setelah itu dia mulai memperhatikan tanda di pergelangan tangan. Ilmu tiada dua yang ingin dia cari seharusnya termasuk salah satu teknik abadi. Apakah ada sekte pertapa abadi di sini? Dan pada tubuhnya sendiri, sepertinya juga ada yang tidak beres. Kami sedang bicara denganmu, apakah kamu tidak mendengarnya? Melihat Erik Kin tidak menjawab, seorang pria kembali bertanya sambil mengerutkan kening. Kakak, orang itu tak kunjung bicara, bagaimana ini? Sana, tahan dia, tanyakan dia hingga jelas, lepaskan jika tidak ada hubungan dengan keluarga Su. Kata pria yang memimpin pasukan itu. Erik Kin terlihat sangat aneh, mereka pun tidak berani bersikap mengabaikannya. 4 pria melangkah cepat menangkap Erik Kin. Jika tidak ingin mati, jangan bergerak. 2 orang mencoba menahan pundak Erik Kin, dan 2 lainnya mencoba menarik lengannya. Erik Kin malah mengerutkan kening, saat ini dia pun mengerti apa yang tidak beres. Reiki dalam tubuhnya, sepertinya tidak ikut pulih bersama. Kultivasi fase penilaian 1 penurunan masih ada dalam tubuh, tetapi saraf-saraf seperti telah tersumbat, sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat keempat pria itu sudah mendekat, Erik Kin pun sedikit menggerakkan pundaknya. Kekuatan besar tersalur keluar, membuat 4 orang itu terlempar puluhan meter jauhnya. Kekuatan tubuh Taois masih tersisa, tetapi Reiki tidak mampu dikeluarkan, sangat aneh rasanya. Dan di saat inilah, Erik Kin merasakan kedua sisi pundaknya mati rasa. Gawat, Reiki tidak mampu mengalir, saat ini tubuh Taois sedang menguras Reiki sisa yang tersebar di seisi tubuh, sama seperti kamu menggunakan semut untuk memindahkan sebuah rumah. Rasa lelah yang ditimbulkan sangatlah berlebihan. Kedua pundak mengeluarkan tenaga besar, meski membuat musuh terlempar, namun dirinya menjadi tidak mampu mengangkat kedua lengan. Ternyata memang anggota keluarga Su. Maju semuanya. Melihat Erik Kin berani melawan, raut wajah pria-pria itu berubah dalam seketika. Mereka pun mengeluarkan pedang masing-masing, lalu menyerang ke arah Erik. Kening Erik Kin mengerut hebat. Situasi ini benar-benar kacau, Reiki dalam tubuh dibatasi,
dia juga tidak paham banyak tentang tempat itu, dan yang terpenting, tidak ada cara untuk melarikan diri. Apalagi orang-orang itu menganggap dirinya sebagai bagian dari keluarga Su. Di situasi seperti ini, nampaknya penjelasan seperti apapun tidak akan berguna. Melihat bebatuan kecil berserakan di samping, Erikin pun mengambilnya. Di saat para pria menyerbu, dia memulai menerbangkan satu persatu batu kecil. Meski kekuatan tubuh Taois terbatas, namun cukup menggunakan dengan hemat saja, dia mampu menghadapi pejuang-pejuang biasa itu dengan mudah. Siu, siu, siu. Batu-batu terbang bagai senjata rahasia, menembus udara, tepat mengenai pergelangan tangan semua orang. Meski hanya batu kecil, tetapi berkat bantuan kekuatan tubuh Taois Erikin, kekuatannya malah lebih berbahaya daripada terkena pukulan kayu di badan. Terdengar suara jeritan orang menahan rasa sakit. Pedang dalam genggaman pria-pria itu berjatuhan, satu demi satu badan mereka terlempar jauh, lalu jatuh ke tanah. Mereka sibuk memegang pergelangan tangan sendiri, seketika tidak mampu bangkit kembali. Bersambung.